Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wisnu Rahim dari kelas HES 4B. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang produk perbankan syariah dan fatwa DSN MUI tentang perbankan syariah. Jadi secara etimologis kata fatwa merupakan bentuk masdar dari kata fata syaftuh, bermakna mudah, baru, penjelasan, penerangan. Sedangkan menurut istilah sebagaimana dinyatakan Yusuf Qardawi menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa, baik secara perorangan maupun kolektif. Nah, dari definisi-definisi di atas terlihat dua sifat menonjol dari fatwa. Yang pertama, fatwa bersifat responsif. Ia merupakan legal opini yang baru dikeluarkan setelah muncul suatu pertanyaan, dan umumnya peristiwa yang ditanyakan aspek hukumnya tersebut telah terjadi atau nyata. Yang kedua, dari segi kekuatan hukum. Nah, fatwa sebagai legal opini tidaklah bersifat mengikat. Dengan kata lain, mustafti baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan fatwa seorang mufti di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa mufti lain di tempat yang sama. Namun demikian, apabila fatwa ini kemudian diadopsi menjadi keputusan pengadilan, dan hal ini memang lazim terjadi, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terlebih lagi bila dia diadopsi menjadi hukum positif suatu wilayah tertentu. Majelis Ulama Indonesia atau singkatan dari MUI dibentuk pada tahun 1975, baik golongan ulama tradisional maupun golongan modern mempunyai wakil-wakilnya dalam MUI, dan melalui badan itu memberikan fatwa bersama. Sejak didirikan pada tahun 1975 hingga sekarang, MUI telah melahirkan fatwa banyak sekali, meliputi soal-soal upacara keagamaan, pernikahan, kebudayaan, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan kedokteran, yang sebagian besar dikumpulkan dalam kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pasca diundangnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kegiatan dan aktivitas pengembangan ekonomi syariah semakin meningkat. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih lengkap dan telah mengatur secara eksplisit tentang kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan yang pesat di bidang lembaga keuangan syariah memerlukan aturan-aturan yang menjadi landasan operasional bagi lembaga tersebut. Persoalan muncul karena institusi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yakni Bank Indonesia untuk lembaga keuangan bank dan kementerian keuangan untuk lembaga keuangan bukan bank, tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks Al-Quran, Al-Hadits maupun kitab fikih. Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokarnya tentang reksah dana syariah. Salah satunya butir rekomendasi dari lokakarnya tersebut adalah perlunya pembentukan Dewan Syariah Nasional. Pembentukan DSN disepakati pada pertemuan tanggal 14 Oktober 1997 dan secara resmi terbentuk pada tahun 1998. Kehadiran DSN pada tahun bersamaan dengan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia. Nah, 21 bahwa Dewan Syariah Nasional disingkat dengan nama DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.
Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, dan kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari atas ulama dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk itu DSN membuat guidelines produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Selanjutnya penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama, prinsip wadiah. Prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah damanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah damanah, pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang kedua, prinsip mudharabah. Dalam pengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Adapun penyaluran dana, dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang keempat pembiayaan dengan akad pelengkap. Adapun juga prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Pembiayaan mudharabah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. Yang kedua, ada prinsip sewa atau jarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Yang ketiga, prinsip bagi hasil atau syirkah.
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan musyarakah, yang kedua pembiayaan mudharabah, dan yang ketiga produk jasa perbankan lainnya. Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan di mana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan di luar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Adapun yang pertama, wakalah. Secara teknis perbankan, wakalah adalah akad pemberi wewenang kuasa dari lembaga seseorang sebagai pemberi mandat kepada pihak lain sebagai wakil, dalam hal ini bank, untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Yang kedua, kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang ketiga ada syarf. Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip syarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau transaksi spot. Yang keempat ada qard. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Yang kelima ada rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang keenam ada hiwalah. Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Yang ketujuh ada ijarah. Akad ijarah selain menjadi landasan syariah untuk produk pembiayaan yaitu sewa cicil. Dan yang kedelapan ada al-wadi'ah. Oke, demikianlah pembahasan materi dari saya. Jika ada kurang lebih, saya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilakan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.